Ya, baik. Bisa kita mulai? Ya maaf, bisa kita mulai. Uh, ya nggak apa-apa bersandar, tapi jangan tidur ya. Ya, bapak-bapak tegakkan sandarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah, ini merupakan bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Subuh-subuh sudah sholat berjamaah di masjid dan insya Allah mendengarkan daripada ta'lim kuliah subuh. Apalagi tadi ada rencana khatmul Quran, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan insya Allah senantiasa diterima oleh Allah SWT. Apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, dan insya Allah kita isi terus sisa-sisa kehidupan kita dengan amal soleh yang menjadi investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa salah satu dari keinginan kita di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi mengatakan, as-salawatul khams wal umrah ilal umrah wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu, dari satu salat ke salat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menghapus dosa di antara keduanya. Itu yang kita harapkan. Dan tentunya harapan kita berikutnya adalah bahwa kita mendapatkan balasan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam doa kita kan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Maka ala kulli hal, pada kesempatan ini kita akan mengetahui siapa hamba-hamba Allah yang bakal mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, 10 kriteria itu ada di dalam satu ayat, dan satu ayat ini mencakup kriteria lelaki dan perempuan. Ini kita bahas di dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 35. Ini memuat tentang yang di pojok, kelihatan enggak? Halo Pak, apa sudah pindah ke alam lain? Maksudnya tidur? Ayo bangun, sahur. Makanya jangan sandaran ya, agak tegak dikit.
Jadi ini kriteria yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan apa? Tes. Dijanjikan untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Yang pertama, saya bacakan sedikit ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, terus sampai 10 kriteria, ditutup dengan kalimat ulaika alaihim, ya, a'addallahu alaihim maghfiratan wa ajran 'azima. Mereka itulah yang 10 kriteria itu akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kriterianya itu secara rinci, baik laki-laki maupun perempuan. Ini atas usul, kalau kita lihat asbabun nuzulnya, ini atas usul daripada salah seorang istri Nabi yang pernah curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, kok banyak banget ya ayat yang turun langsung ditujukan kepada laki-laki. Kok nggak ada ayat yang langsung juga ditujukan kepada perempuan? Maka akhirnya turun ayat ini. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, dan seterusnya. Ya. Jadi ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Yang pertama adalah muslim dan muslimah. Iya. Kalau kita bahas kenapa orang muslimah itu insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata muslimah ini terambil dari kata aslama. Aslama yuslimu islaman. Islam itu berasal dari kata aslama. Apa itu aslama? Kita baca surat 3 ayat 83. Yuk, supaya ngantuk kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Masih ngantuk? Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah godan-godan setannya keluar. Saya mau ngaji, nggak mau tidur. Ya. Afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Betul? Betul? Iya, baik. Apakah mereka akan mencari agama selain agama Islam, agama Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi semuanya sudah aslama. Sudah apa? Berserah diri,
sudah berserah diri. Dan kata lain sudah taat, sudah patuh, sudah berserah diri, sudah patuh. Semua apa yang ada di langit dan bumi, baik terpaksa maupun sukarela, sudah patuh. Nah, tinggal manusianya aslama nggak terhadap aturan Allah, aslama nggak terhadap perintah-perintah Allah. Ya, kalau dia taat patuh kepada Allah, diampuni nggak? Nah, insya Allah. Nah, saya analogikan yang paling mudah begini, mohon maaf ya. Ketika saya seperti ini memberikan pembinaan di penjara wanita di Pondok Bambu, saya bilang maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu dalam kondisi seperti ini, ibu-ibu taat pada aturan yang ada di dalam rumah tahanan ini, kira-kira ibu dapat remisi nggak? Ibu dapat keringanan nggak? Ibu dapat ampunan nggak? Iya dapat. Coba kalau ibu bandel, kalau ibu berantem, nakal, bertambah itu hukumannya, bukan malah diampuni, betul? Nah, seperti itulah gambarannya kira-kira. Kalau kita taat, patuh, nurut ya terhadap ketentuan Allah, insya Allah diampuni dan diberikan apa? Pahala yang janji-janji Allah yang berlipat ganda. Insya Allah. Paham dulu sini? Insya Allah. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya patuh kepada Allah, juga patuh kepada Nabi Muhammad, taat mengikuti Nabi Muhammad. Kenyataannya di beberapa tempat yang saya hadiri, pas saat berbuka puasa tidak taat kepada contoh Nabi Muhammad SAW. Saya lihatin jamaah yang makan, yang minum, ada 4 orang yang makan minum tangan kiri. Oh, katanya taat kepada Rasul. Oh, makan minum masih tangan kiri. Udah itu ditanya lagi, ya, Pak, kenapa masih makan minum tangan kiri? Habis sudah kebiasaan, Pak Ustaz. Ya, kebiasaan. Tapi ini kebiasaan yang tidak baik. Katanya taat pada Rasul. Ayo dong, makan minum tangan kanan. Yang makan minum tangan kiri siapa? Siapa? Iya, tuh. Kalau bapaknya setan, anaknya jin. Nah, itu dari situ saja. Udah gitu apa? Masya Allah. Mohon maaf ya, ini buat pelajaran kita juga. Ya, Nabi itu kalau makan untuk pertama kali buka puasa, ya, itu dengan kurma. Tapi saya lihat kanan kiri depan belakang, lontong, pakai sambal, pakai bakwan. Wah, habis itu merokok pula. Nah, ini satu hal yang nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Masa perut kosong 14 jam timpa sambal. Nah, awali buka puasa kamu dengan bukan yang manis-manis, ya, tapi kurma. Kalau yang manis-manis itu iklan yang hanya keluar pas saat Ramadan. Nah, Ramadan nggak keluar tuh iklan. Nah, ini nih, kok hal-hal yang sepele begitu disampaikan sih Ustaz Munif? Maaf, ini bukan hal sepele. Ini masalah ketaatan kita kepada siapa? Rasulullah. Katanya pengen dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Loh, kok hal-hal yang seperti itu nggak dilakukan? Ya, masuk masjid kaki, keluar masjid kaki. Kalau salah, rubah, tidak merubah. Jangan tanggung. Sampai kapan kita tak mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Ya, jadi keislaman kita, mohon maaf, bukan hanya taat kepada Allah saja, tapi dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang kedua, mukmin.
atau mukminah. Tuh, mukmin atau mukminah. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Nah, jadi ada seorang Arab Badui, Arab pegunungan, yang tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad SAW, langsung mengatakan, "Ya Muhammad, amanna, kami telah beriman kepada Allah." Nabi tahu bahwa dia baru masuk Islam. Ya, maka kata Nabi apa? Qalu aslamna. Bilang aja kamu baru Islam, baru taat, baru mau menjalankan perintah-perintah Allah. Kenapa? Walam tu'minna, belum masuk tuh imannya fi qulubihim, belum masuk ke dalam hatinya. Maka kata Nabi, laisa iman bitamanni, iman itu bukan hanya angan-angan. Ya, tapi apa yang dimantapkan dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah, dimantapkan dalam hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh perbuatan. Itu baru iman, itu baru mukmin. Ya. Jadi kalau kita kaitkan kepada kehidupan kita sekarang, muslim yaitu catatannya muslim. Ya. Setelah itu, apakah iman itu ada di dada dia? Ada salah pertanyaan, ya Rasulullah, takwa di mana takwa? Takwa hahuna, kata Nabi. Takwa ini ada ini dalam hati. Artinya hatinya betul-betul nggak yakin kepada Allah. Bapak Ibu yakin? Bu, Pak yakin? Yakin? Kalau yakin gini, yakin si yakinnya. Nah, itu baru hakul yakin. Nah, baik. Yang ketiga, ini mukmin berarti apa? Dia yakin ya. Yakin kepada siapa? Allah. Ya. Ya. Ini pokoknya rukun iman lah ya, rukun iman. Yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran, malaikat, takdir baik buruknya, dan yakin kepada hari kiamat. Iya. Kalau orang Syiah, rukun imannya berapa? 6. Satunya harus iman kepada imam yang 12. Gitu. Alhamdulillah ya. Baik. Yang ketiga, qanitin, qanita. Qaniti, qanita, apa itu? Ini contohnya. Orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar adalah mereka-mereka yang memiliki kriteria qanita. Apa itu qanita? Bu, seorang ibu, seorang istri, kalau dia taat kepada suaminya saat suaminya ada di hadapannya atau di rumahnya, mohon maaf, itu ketaatan yang biasa. Seorang bapak di kantor taat pada aturan karena apa? Ada diawasi, ada KPK, ada audit baik internal maupun eksternal, itu hal yang biasa. Tapi begitu ibu suaminya tidak di rumah, lagi dinas keluar kota, bahkan keluar negeri, bahkan 3 lebaran tak pulang-pulang, tapi tetap ibu berada pada posisi sebagai istri, bapak walaupun tidak ada pengawasan, tidak ada audit, tapi tetap pada rule-nya, pada peraturannya, aturannya, maka itu disebut qanita. Jadi ketaatan yang bagaimana? Taat yang luar biasa. Ini taat yang luar biasa ini. Iya. Kita taat kepada Allah, baik dilihat atau tidak dilihat oleh manusia lain, tetap taat, tetap
khusyuk ibadahnya, bukan karena pas kebetulan mertua ada di rumah, waduh Allahu Akbar, Yasin wal Qur'anil Hakim, ya begitu mertuanya nggak ada, Allahu Akbar. Nah itu berarti taatnya biasa itu, karena diawasi, karena ada orang lain. Tapi kalau taatnya betul-betul kepada Allah, contohnya apa? Bu, seorang wanita yang namanya diabadikan oleh Allah karena memiliki sifat qanita. Siapa bu? Siapa bu? Yang namanya diabadikan oleh Allah menjadi sebuah nama surat. Masya Allah. Ini contohnya dalam Al-Quran, Bunda Maryam. Luar biasa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa kana minal qanitin. Bunda Maryam itu termasuk adalah seseorang yang memiliki qanita, yang taatnya luar biasa. Gak ada yang lihat, gak ada yang memperhatikan. Subhanallah, dia bikin di rumahnya seperti ini, ya, mihrab untuk khusus sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholatnya nggak seperti di daerah Jawa Tengah, sholat tarawih 23 rakaat 7,5 menit. 23 rakaat 7,5 menit. Kira-kira seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qul ya ayyuhal wadhalin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tapi beliau, Bunda Maryam, wah, Masya Allah, sampai-sampai Allah memuliakan beliau. Dia termasuk wanita yang suci. Yang keempat, Sadiq. Sadiq dan atau Sadiq lah. Sadiq, benar. Benarnya dalam apa? Perkataan dan perbuatan. Ya, kita baca surat 61 ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ini kita baca bersama supaya hilang ngantuknya ya. Ini masa-masa rawan nih. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Kamu udah bicara tuh, ya. Kamu sudah katakan itu, tapi kenyataannya tidak ada. Kamu janji-janji itu, omon-omon itu, ya, di kampanye kamu, di acara-acara besar kamu pengen begini, kamu pengen begitu, tapi kenyataannya tidak ada. Kamu katanya pengen Palestina merdeka, kamu pengen Palestina itu bebas dari penjajahan Israel. Kok malah condongnya ke Israel, ke Amerika. Ayo, siapa tuh? Ada sebuah negeri tuh, ya, seperti itu tuh, ya. Di negeri Konoha ya Pak ya? Iya, seperti itu. Kalau benar-benar pengen Palestina merdeka, ia berpihaknya kepada kelompok-kelompok Islam yang
betul-betul concern terhadap Palestina. Jangan ngomong pengen Palestina merdeka, tapi berada di ketiaknya Yahudi Israel. Gak sesuai antara omongan dan perbuatan. Allah gak suka itu. Kabura maqtan, ayat ketiganya. Kabura maqtan indallah. Allah itu benci, Allah itu gak suka terhadap orang yang kayak tadi itu, ya. Apa istilahnya? Omdo. Apa omdo? Omong doang. Terus akhirnya apa? Sampai ada istilah NATO. Apa NATO? No action, talk only. No action, tidak ada aksi, talk only. Ya, bicara aja. Seperti itu Allah nggak suka. Itu salah satu daripada sifat munafik. Apa sifat munafik? Apabila berkata dusta, apabila berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gimana lagunya Pak? Oh, yang ketiga, kalau diberi amanah, khianat. Nauzubillah, mengkhianati apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Nggak boleh. Orang-orang kayak begitu nggak termasuk dalam 10 kriteria ini. Jadi yang diampuni oleh Allah mereka yang benar perkataannya, perbuatannya in line, sejalan. Kalau masih timpang, nauzubillah, itu ciri munafik. Orang munafik itu sama dengan orang kafir, masuk neraka. Bahkan nerakanya fiddarkil asfali minan nar. Innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu berada di neraka yang seperti apa nerakanya? Aspal. Itu diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum ya. Aspal itu artinya apa? Yang paling dasar ya. Neraka yang paling dasar. Nauzubillah min dzalik. Apa neraka yang paling dasar? Neraka apa yang paling dasar? Bukan Sakor. Jahannam. Enggak ada lagi yang lebih dalam, lebih dasar daripada neraka Jahannam. Baik. Oke. Ya. Yang kelima, sabar. Orang-orang yang sabar. Sabir dan sabirah. Oke? Yuk kita samakan persepsi sabar. Bu, sabar artinya apa Bu? Pak, sabar artinya apa Pak? Ayo, yang bersandar, yang sudah ke alam lain, bangun Pak, bangun, sahur. Iya, bangun. Sabar artinya? Betul. Sabar itu habsun nafsi fima yakrah, menahan diri dari apa yang gak kita sukai. Iya. Nahan lapar haus sebenarnya seneng apa gak suka? Gak ada orang yang suka. Saya suka nih berlapar-lapar ya, gak makan-makan, gak ada. Ya. Kita nahan lapar haus ini kenapa? Karena ini perintah Allah. Dan kita ada harapan untuk bisa berbuka puasa nanti pas saat maghrib. Tapi sejatinya nggak mau kita capek-capek, lapar-lapar, haus-haus. Sabar ketiga itu luar biasa. Sabar itu kata ulama ada 3. Pertama, sabar ketika mendapatkan musibah. Orang yang mendapatkan musibah sabar, masya Allah. Yang kedua, orang yang sedang menjalani ketaatan. Lagi taat pun harus sabar. Bu, ibu taat sama suami Bu? Insya Allah taat sama suaminya. Tapi kan kadang-kadang suami bikin kesel dulu ya. Sampai-sampai mungkin kadang-kadang ibu berpikir, kalau nggak suami itu, udah apa ibu?
bukan karena suami nih, kalau bukan karena perintah Nabi supaya taat pada suami, nggak perintah Allah untuk taat pada suami, udah gue lawan lah, gitu ya. Itu dalam ketaatan aja harus sabar. Bapak sholat kebetulan imamnya, mohon maaf, udah tua, bacaannya serak dan batuk-batuk. Al-Fatihah sampai 7 kali batuk. Gimana Pak? Batalin apa sabarin? Harus sabarin gitu. Nah, itu sabar dalam ketaatan. Tapi alhamdulillah sih kalau sini imamnya bagus-bagus ya, masya Allah, hafiz Quran ya, nggak batuk-batuk ya, enggak. Subhanallah. Nah yang ketiga, sabar inda tarkil ma'asi. Ternyata ketika seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus, yang di situ ada unsur dosa dan maksiat, itu ternyata harus sabar supaya nggak kembali lagi itu perbuatan tersebut. Contoh, ada kelompok yang suka ngerumpi, yang suka ngomongin orang dan sebagainya. Pas Ramadan, alhamdulillah, kita Ramadan jangan ngerumpi kan. Oke? Bertahan berapa lama? Sebulan? Oke, sebulan. Habis selesai bulan Ramadan gimana? Kumpul-kumpul lagi yuk. Kita udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol. Nah di situ tuh harus sabar tuh bahwa jangan lagi ngerumpi. Kumpul-kumpul boleh, tapi jangan ngomongin orang. Kumpul-kumpul boleh, tapi jangan buat fitnah, jangan bikin permusuhan, gitu. Nah, untuk kembali kepada itu lagi, ya contoh yang ekstrim, seseorang yang kecanduan narkoba, akhirnya dia tobat. Ketika dia tobat, gangguan tantangannya berat gak? Berat banget tuh tantangannya. Apalagi kalau ketemu dengan teman yang dulu ngajakin konsumsi narkoba. Waduh. Oke lah, nggak usah narkoba deh. Mohon maaf, rokok. Dia dulunya ahli hisab. Nggak ahli hisab lagi Ustaz. Sekarang Dewan Suro suka rokok. Iya. Alhamdulillah karena dia baca buku, dengar tobat, ditinggalkan itu merokoknya. Kira-kira mungkin nggak dia balik lagi merokok? Mungkin, apabila dia nggak sabar tuh menahan diri dari aromanya, dari temennya yang udah nggak apa-apa sekali-sekali ngerokok nggak apa-apa, rokok kan nggak haram, gitu. Rokok kan menurut fatwa MUI makruh, haram bagi ibu-ibu hamil dan anak kecil. Itu kata MUI, fatwa yang begitu. Tapi kalau fatwa ulama Saudi nggak begitu ya. Oke. Nah itu tuh godaan-godaan itu harus disikapi dengan apa? Sabar. Apalagi kita lagi puasa tuh. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Kalau ada orang yang ngajak debat sampai mau ribut, mau berantem, katakan inni shaim, aku lagi puasa. Cara aja bis maghrib, enggak gitu juga sih. Tetap aja ya, nahan diri, sabar. Iya. Yang keenam, sabar dan khusyuk. Iya. Khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk. Kalau dalam sholat, khusyuk itu berarti kita apa? Fokus, terus
Terus apa lagi? Baca dalam surat Al-Baqarah dikatakan begini. Ayo kita begini. Ya. Orang yang khusyuk itu seperti apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin kepada Allah dan dia yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Jadi ulama mengatakan khusyuk itu bukan berarti dia merem dari awal Allahu Akbar merem terus gitu. Khusyuk bukan hanya merem. Ya. Khusyuk itu merasa bahwa dia yakin dilihat oleh Allah dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Jadi pesan ulama adalah kalau kita pengen sholatnya khusyuk, yakin bahwa ini adalah sholat kita yang terakhir. Kira-kira kalau kita yakini bahwa ini sholat saya terakhir, masih mau main-main kan? Ya, nah itu. Kalau kita pengen khusyuk di Ramadan ini, yakinilah bahwa ini Ramadan saya yang terakhir. Jadi dia nggak main-main, dia akan fokus, dia akan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masya Allah ini jamaah sekalian, habis ceramah terus khatamul Quran, khataman Quran, luar biasa, masya Allah. Insya Allah mendapatkan pahala dan dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah khusyuk adalah mereka-mereka yang mutasaddiqin, orang yang bersedekah. Ya, sedekah itu bahasa Arabnya shadaqah. Sudah habis waktunya? Dikit lagi ya, sebentar ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, tolong fokus dulu sini. Sedekah asal kata dari apa? Sedekah. Sedekah bahasa Arab artinya sedekah. Sadaqallahul azim. Artinya sedekah itu siddiq, benar. Jadi orang yang imannya benar adalah mereka yang suka sedekah. Dan sedekah ini adalah nama besar dari pengeluaran harta di jalan Allah. Ya, ini sedekah ini pengeluaran rumah besar bagi pengeluaran harta. Bapak Ibu, kalau kita ambil segitiga, maka urutannya adalah yang paling besar adalah sedekah. Di atas sedekah, maksudnya yang lebih kecil dari sedekah adalah infak. Pengeluaran harta yang terkecil adalah zakat. Jadi zakat ini adalah pengeluaran sedekah terkecil yang kita keluarkan. Karena zakat ini hanya berapa? 2,5%. Gitu. Lebih besar dari zakat, infak. Lebih besar lagi dari infak, sedekah yang bukan hanya berupa harta, tapi bisa berbentuk yang lain. Senyummu kepada saudaramu, sedekah. Membuang duri, sedekah. Nah, jadi ungkapan yang terbesar dari pengeluaran sesuatu amal itu adalah sedekah. Tapi bukan berarti ini nggak penting zakat. Sehingga ada yang mengatakan kalau umat Islam pengen maju tinggalkan zakat. Zakat nggak populer di zaman Nabi, tidak populer di zaman sahabat. Bukan begitu, mesti
merupakan kewajiban, bahkan setara kewajibannya dengan sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Nah, seperti itu, ya. Nah, jangan sampai kepleset ngomong gitu, ya. Jangan ngomongnya nggak sesuai dengan seharusnya dia bicara. Tapi alhamdulillah sih orangnya sudah minta maaf, ya. Sudah minta maaf bahwa itu merupakan mungkin miskomunikasi saja, ya. Baik. Nah, yang kedelapan, orang yang dapat ampunan yang paling besar adalah yang berpuasa. Subhanallah. Bahkan orang berpuasa ini akan mendapatkan apa? Pintu khusus. Pintu surga khusus. Namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Emang di sini ada yang mirip-mirip namanya? Aryan. Mungkin sebenarnya orang tua pengen namanya itu pintu surga kali ya. Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Iya. Yang tak masuk kalau bukan ahli puasa. Jadi kalau yang ahli puasa masuk, nanti sudah ketahuan nih, nggak ada lagi ahli puasa, tutup langsung. Masya Allah. Ya. Yang kesembilan, mereka-mereka yang menjaga hukum-hukum Allah. Wal hafizina, ya. Yang menjaga hukum Allah. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Ya. Ini yang berkenaan dengan masalah apa? Mohon maaf, masalah seksual, ya. Masalah seksual. Tuh. Oke, kita hafal ya surat Al-Mu'minun ayat-ayat awal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka-mereka yang memelihara kemaluannya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan seksual, kecuali itu disalurkan kepada istri-istri mereka dan atau zaman dulu ada budak-budak mereka. Kalau mereka tetap melakukan seperti itu, kata Allah apa? Itu melampaui batas. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ittagha ghayra dzalika fa ulaika humul adu. Keluar daripada jalur itu berarti melampaui batas, kata Allah. Nauzubillah min dzalik. Terakhir, orang yang berzikir banyak kepada Allah, mengingat Allah, kepada Allah. Oke. Untuk zikir ini ada 3. Surat 17 ayat 110 ini secara lisan. Surat 20 ayat 14 ini zikir kepada Allah yang banyak melalui sholat. Surat 15 ayat 9 ini dengan Al-Quran. Ya. Jadi zikir yang banyak itu melalui apa? Lisan. Qulillah Ar-Rahman. Kita sebut nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Apapun yang kamu sebut Allah punya
nama-nama yang bagus, Asmaul Husna. Yang kedua dengan sholat. Ayo, cara zikir kepada Allah dengan sholat. Aqimis sholata li zikri. Apalagi di Ramadan, jangan hanya yang wajib-wajib, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Jangan sampai terawih yuk, terawih sunnah, jangan. Ya, sebelum dan sesudah lakukan. Terakhir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Banyak baca Quran. Itu sarana zikir kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah materi ini bisa difoto, dikirim ke grup. Nah, itu insyaallah yang tidak hadir bisa paham. Ada kriteria yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ada 10. Iya. Baik. Masih ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Baik. Kalau ada pun nanti setelah ini saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita termasuk dari 10 ini ya. Amin insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta